Ya, cuma Jepang satu-satunya tim di grup C yang belum pernah menelan kekalahan dan total telah mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Jelang menghadapi matchday kelima, Timnas Indonesia bersiap untuk tampil agresif menghadapi Timnas Jepang dalam laga yang akan berlangsung pada 15 November 2024 mendatang. Lalu mereka tidak memiliki alasan untuk menyerah, karena kemenangan adalah suatu keharusan, meskipun Jepang merupakan lawan yang tangguh. Kekalahan dari Timnas China pun sebelumnya memberikan beban berat bagi pelatih Shin Tae-yong dan timnya. Seandainya mereka berhasil meraih poin dari tim Dragons, semangat dan kepercayaan diri Jay Itzis dan rekan-rekannya pasti akan meningkat menjelang pertandingan melawan Samurai Biru itu. Namun mereka harus melupakan kekalahan tersebut dan segera fokus pada persiapan. Saatnya untuk menyusun strategi dan mengumpulkan seluruh energi serta pikiran agar dapat tampil optimal di laga berikutnya. Saat ini posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia berada di urutan kelima dengan koleksi 3 poin. Hal ini sangat menyulitkan peluang Timnas untuk menjaga asa finish ke runner-up grup untuk lolos otomatis Piala Dunia 2026 jika itu gagal. Maka Timnas akan beralih ke ronde keempat, lalu finish di urutan 3 atau 4. Kendati akan hal itu, Jepang memang lawan yang sangat kuat, tetapi kami pernah bermain baik saat tandang melawan Arab Saudi. Di kandang, kami akan bertaruh segala-galanya, tutur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui cukup sulit bagi Timnas Indonesia untuk finish di 2 teratas. Namun, dia masih yakin bisa membawa pasukannya finish 4 besar. Karena itu, dia meminta skuad Garuda untuk menikmati 2 laga kandang kontra Jepang dan Arab Saudi nanti pada 15 dan 19 November 2024. Shin Tae-yong berucap, "Kami sadar lolos di posisi 1 atau 2 dari grup ini sulit. Saya sampaikan kepada pemain, nikmati pertandingan yang bisa kita mainkan, dan kita coba menuju babak playoff atau babak keempat. Rencana untuk putaran keempat tetap ada," tuntas juru taktik asal Korea Selatan itu. Menerka peluang Indonesia, laga Indonesia versus Jepang pada 15 November 2024 dan Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November 2024. Saat ini posisi Indonesia di peringkat 5 grup C dengan poin 3 dari 4 kali main. Ada 6 kali main lagi home and away. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Posisi 3 atau 4 harus diraih untuk maju ke round 4. 1 dan 2 itu berat sekali. Jepang dipastikan akan menjadi juara grup. Runner up diperebutkan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Lawan Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin, setidaknya meraih kemenangan saat melawan Arab Saudi, agar peluang lolos tetap terbuka jika finish urutan 5 atau 6 akan tersingkir. Melawan Jepang, secara statistik dan kualitas, di atas kertas Timnas Indonesia tidak diunggulkan melawan Jepang. Terlebih saat ini tim berjuluk Samurai Biru itu memuncaki grup C dengan torehan 10 poin. Sementara skuad asuhan Shin Tae-yong bercokol di urutan kelima dengan koleksi 3 poin. Meski statusnya laga super berat, Timnas Indonesia tidak perlu patah semangat. Sebagaimana istilah, bola itu bundar, segala kemungkinan bisa terjadi di atas lapangan nanti. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang belum tertutup. Setelah melalui 4 pertandingan di grup C, sementara ini skuad Garuda tertahan di posisi kelima dengan koleksi 3 poin. Mengingat sisa 6 pertandingan saja yang tersisa, Jay Itzis DKK wajib memanfaatkan setiap laga dengan baik, termasuk melawan Jepang di GBK nanti. Meski tidak akan mudah, kemenangan dari Samurai Biru akan memperbesar asa Timnas Indonesia untuk melaju lebih jauh.
Seperti diketahui, target dari PSSI Shin Tae-yong harus bisa membawa skuad Garuda finish minimal 4 besar klasemen grup C. Jika target itu tercapai, timnas Indonesia akan bertarung lagi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia mampu menjadi juara grup di babak keempat, mereka bakal merebut satu tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila menjadi runner-up, maka skuad Garuda akan berjuang lagi di ronde kelima kualifikasi. Setelah resmi rilisnya skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong telah menentukan 27 pemain yang bakal membela timnas Indonesia pada laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar tersebut diketahui ada 5 pemain yang masuk dan 5 pemain yang keluar dari skuad Garuda. Kelima pemain yang masuk tersebut adalah Muhammad Riyandi, Yensi Sayuri, Yakob Sayuri, Justin Hapner, dan Ramadan Sananta. Sementara 5 pemain yang dicoret dari timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, Hernando Ari, dan Dimas Drajat. Mayoritas pemain yang dicoret Shin Tae-yong sedang mengalami masalah kebugaran, sehingga pelatih timnas Indonesia tak ingin mengambil resiko membawa kelima pemain tersebut di laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Melawan tim Samurai Biru itu, skuad Garuda akan berusaha mati-matian mencuri poin dari raksasa Asia tersebut. Skuad Garuda juga akan tampil maksimal dalam laga yang akan dihadiri puluhan ribu supporter tanah air. Poin harus didapat demi menjaga peluang lolos ke ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Pertemuan terakhir timnas Indonesia bersua Jepang pada perhelatan Piala Asia 2023 di Qatar. Ketika itu, tim Merah Putih kalah 1-3. Gol Jepang dihasilkan Bryce Ayase Ueda dan gol bunuh diri dari bek Justin Hapner. Gol balasan Indonesia dicetak Sandy Walsh. Namun, kondisi skuad yang berbeda dari pertemuan sebelumnya dinilai menjadi faktor timnas Indonesia akan membuat kejutan di Stadion GBK pada 15 November mendatang. Timnas Indonesia punya sedikit keuntungan saat menjamu Jepang mendatang adalah dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang akan memadati stadion utama Gelora Bung Karno. Dukungan dari supporter akan menjadi pemain ke-12 dan memompa semangat tempur Ivar Jenner CS. Namun demikian, kondisi ini juga perlu menjadi catatan agar tidak menjadi bumerang sendiri, yakni terlalu percaya diri. Maka dari itu, selain optimisme masih terus dijaga oleh pelatih Shin Tae-yong agar anak asuhnya bisa membawa timnas Indonesia bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, jalan yang akan dilalui tidak mudah. Rintangannya ialah Jepang dan Arab Saudi, tim teratas yang memang langganan untuk mentas di putaran final. Melawan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa bermain imbang, namun ketika berhadapan dengan Jepang, situasinya tidaklah sama. Ini karena mereka memiliki superioritas dibanding tim lain. Buktinya, cuma Jepang satu-satunya tim di grup C yang belum pernah menelan kekalahan dan total telah mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Karenanya, pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak supaya timnas Indonesia seminimal mungkin tidak menjadi lumbung gol Jepang di laga nanti. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga kandang krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, yakni menjamu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Laga kontra Jepang dan Arab Saudi bakal penting bagi Indonesia yang sedang menempati peringkat 5 klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Sebab tim yang finish di urutan kelima dan keenam dipastikan kehilangan asa ke Piala Dunia 2026. Namun, Indonesia hanya berjarak 2 poin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia yang secara berurutan berada di atasnya. Bersua Jepang, Timnas Indonesia akan mencetak sejarah gila jika berhasil mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam 15 November 2024. Sejarah yang dimaksud di sini adalah Timnas Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengalahkan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejatinya memiliki pengalaman mengalahkan Jepang. Namun ketika sang lawan belum sekuat sekarang, kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Jepang terjadi pada 24 Februari 1981. Berlaga dalam laga uji coba di Stadion GBK, skuad Garuda menang dengan skor 2-0. Lalu, mampukah Timnas Indonesia membalaskan kekalahannya saat dihajar 3-1 oleh Jepang di Piala Asia 2023 di Qatar? Bravo, Timnas Indonesia bisa!